berada di syutingnya di hutan-hutan kayak tersesat gitu, cuma nemuin satu rumah tok itu, habis itu hantunya tuh kayak bentuknya kayak akar-akar gitu loh. Dan itu halo semuanya, jadi mohon maaf sebelumnya, aku mau katakan mohon maaf terlebih dahulu kepada kalian semuanya karena Jumat kemarin aku nggak upload video karena aku lagi renov kamar aku buat aku bisa bikin konten kayak gitu. Jadi setelah ini aku akan lanjutkan untuk kisah Indigoku di episode ke 7 ya, 7 kalau nggak salah 7. Oke, di episode ke-7 ini tentang bagaimana setelah aku mengalami kejadian tersebut, kejadian yang mungkin kalian tanya-tanyakan ya kan. Nah, oke, jadi habis ini aku mau mau lanjutin cerita aku. Jadi buat kalian semuanya yang baru datang dan juga baru nonton, kalian semuanya bisa lihat episode-episode sebelumnya. Ya, terima kasih. Dan buat kalian semuanya yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, sama komen ya di bawah. Oke, dan aku tunggu kalian semuanya untuk komentar di video-video aku. Jangan lupa untuk memberi saran atau apapun itu. Oke, kita langsung mulai untuk horornya. Ini bukan horornya hari Jumat ini, horornya ceritaku. Oke, kita langsung mulai ya. Jadi aku rekamnya ini siang-siang. Jadi ini ceritanya lanjut pada waktu yang kemarin. Jadi bisa dibilang aku mengalami hal tersebut. Gak enak sebenarnya kalau mau ngucapin atau mau mengakui hal tersebut itu terjadi pada aku. Oke, itu barusan itu tadi ya. Jadi ya setelah aku tuh terbangun, jadi kayak kan aku kan cerita sebelumnya bahwa aku tiba-tiba kayak kesedot gitu, tiba-tiba semuanya gelap. Aku tiba-tiba tuh terbangun dan aku berada di ranjang itu. Dan semua orang yang berada di ruang tamu tempatku ini tuh langsung tiba-tiba kayak kaget semua dan langsung lari. Dan mereka pada bilang-bilang anak setan, habis itu bilang-bilang gak wajar kayak ginilah, kayak gitu, penganut setan segala macemnya. Dan itu semuanya tuh kayak langsung ditujukan kepada keluarga aku. Makanya setelah kejadian itu tuh kayak aku tuh nggak sekolah selama hampir 2 minggu kalau nggak 1,5 minggu gitu ya, aku lupa. Jadi pada waktu SMP itu kejadian masa-masa yang paling kayak nggak enak banget gitu loh. Jadi setelah kejadian itu aku rasa tuh kayak aku kira tuh kayak kemampuan aku tuh udah menghilang, dalam artian kayak oke, syukurlah meskipun aku habis mengalami insiden yang nggak jelas kayak gitu, kemampuanku sudah menghilang alias nggak ada. Namun ternyata aku salah banget, bahwa ternyata mencoba untuk menghilangkan kemampuan yang udah dititipkan sama Tuhan itu rasanya tuh kayak nggak masuk akal. Kalau kita tuh mau ngilangin habis tuh kita beres gitu, enggak gitu caranya. Karena setelah aku melakukan hal tersebut, ya aku sama ayah aku itu, bapak aku itu, aku melakukan kayak menghilangkan mata batin itu, ternyata tuh kayak bukan seenak yang aku kira. Itu malah kayak berakibat fatal banget bagi aku. Jadi buat kalian semuanya mendingan dipikir-pikir dulu ya. Dan itu terjadi sama aku. Jadi setelah kejadian itu aku beneran gak sekolah hampir 1 minggu lebih. Terus aku ya di rumah dan mimpi ke tempat yang ada gerbangnya itu tuh sampai berkali-kali, sampai aku tuh mikir kayak aku kayak ini menjadi mimpi buruk aku, dan itu nggak enak banget. Nah, terus setelah itu aku tuh kayak mikir bahwa ini kemampuan udah hilang atau enggak sih, tetapi itu malah enggak. Jadi kayak malah bertambah dan tentunya tingkatan aku bukan hanya sekedar segini lagi, malah segini lagi. Gimana ya ngomongin, itu kayak nggak enak banget. Dan setelah kejadian itu, seminggu setelah itu, di hari Jumat tepatnya, setelah ini tuh hari kelahiranku gitu ya. Nah, hari Jumat di hari kelahiranku ada sesuatu hal yang sangat aneh terjadi dalam kehidupanku. Sebenarnya aku nggak peduli sih apa yang dibilang orang, kayak orang mau bilang aku ini apalah itu apa dan segala macamnya, tapi yang jelas bahwa ya memang itu membuat aku menjadi semakin dikucilkan sebenarnya. Dan setelah itu, oke, lanjut soalnya aku agak bingung ini mau ceritain gimana ini. Oke, jadi setelah itu akhirnya hari Jumat itu aku tuh nggak sengaja gitu kan, karena kepala aku pusing banget, aku tuh mimisan. Aku berada di kamar ini, aku mimisan, dan setelah aku mimisan, aku tuh kayak tiba-tiba kaget gitu kan. Maksudnya kayak kok nggak seperti biasa aku mimisan gitu kan malam Jumat gitu. Jadi aku lahir di hari Jumat, malam Jumat pada waktu
Kalau untuk itunya nggak aku jelasin ya. Dan aku hari Jumat, dan pada waktu aku mimisan itu tiba-tiba tuh aku kayak melihat di pojokan sana, pojokan tempat tidur aku tiba-tiba kayak melihat ada sosok yang muncul gitu pada waktu aku mimisan gitu ya. Muncul kayak hitam. Aku pertama cuma diem kan, ini apa sih, kok dia muncul gitu kan. Aku pertama kayak diem aja kayak, tapi sosoknya tuh kayak jijik banget. Kalau kalian semuanya pernah nonton film horor Indonesia, pasti itu mirip banget sama yang namanya apa ya, pokoknya dia tuh filmnya berada di syutingnya di hutan-hutan kayak tersesat gitu, cuma nemuin satu rumah tok gitu. Habis itu hantunya tuh kayak bentuknya kayak akar-akar gitu loh. Dan itu mirip banget dengan makhluk yang datang pada waktu malam itu. Dan pada waktu dia keluar itu, kalau aku tuh kayak bener-bener belum paham banget, maksudnya ini makhluk apa sih, kok dia keluarnya dari bawah gitu kan. Habis itu dia kayak cuma diem, kayak semakin lama semakin naik. Pada waktu naik tuh kayak ada tanduknya. Habis itu dia tuh kayak nggak punya mata gitu loh, kayak punya mulut doang besar di tengah-tengahnya. Habis itu kayak sama punya tangan, tapi bukan tangan, kayak cuma 3 doang, dan itu kukunya panjang-panjang banget. Dan setelah aku perhatikan, aku kan diem gini, aku cuma lihat dia diem doang. Nah, pada waktu apa namanya aku diem, tiba-tiba tuh kayak makhluk itu kayak datang perlahan ke aku, kayak merambat gitu, kayak bentuknya merambat gitu, kayak bener-bener akar. Aku kaget adalah pada waktu aku bener-bener deket sama dia, tiba-tiba tuh kayak dia sentuh tangan aku, tapi kayak cepet. Dan anehnya aku tuh merasakan kayak sakit perih banget gitu kan. Aku langsung mundur, aku panggil tuh bapak aku sama ibu aku panggil karena aku tuh kayak merasa diganggu sama makhluk ini. Karena makhluk ini bisa sentuh aku, dan setelah aku lihat di tangan aku ini kayak luka gores gitu, langsung kayak aku bingung gitu, loh kok makhluk ini bisa sentuh aku sampai lukain aku gitu kan. Dan bukan hanya itu aja, kaki, punggung, paha, semuanya tuh kayak bener-bener dicakar gitu sama dia. Setelah dia cakar aku, dia tuh kayak megang pergelangan aku, habis itu ditariknya aku hingga aku jatuh dari ranjangku. Habis itu dia kan bisa tembus ya guys, aku nggak bisa tembus, jadi aku nabrak gitu, nabrak dinding. Sampai bapak sama ibu aku tuh kayak nolongin aku gitu kan. Dan aku tanyain, Pak, itu makhluk apa? Aku nggak tahu segala macam. Itu makhluk apa Bu segala macam. Dan mereka berdua tuh nggak tahu apa yang aku lihat. Makanya aku bingung, Bapak. Loh, situ masa ini aku sendiri, masa aku doang yang tahu makhluk ini gitu kan? Aku nyebutnya makhluk akar. Nah, setelah aku tuh bener-bener diambil sama bapak aku sama ibu aku, habis itu dibawa. Namun aku tuh kayak ditarik lagi gitu loh, sampai dibawa ke ruang tamu, dituari, hingga akhirnya tuh kayak memang bener-bener berdarah, kaki, paha, segala macamnya. Hingga pada waktu di ruang tamu, ibu aku tuh diminta bapak aku untuk ngambil garam tuh. Habis ngambil garam, bapak aku tuh kayak naburin garam itu di sekeliling kayak melingkar gitu di tubuh aku. Dan pada waktu makhluk itu deketin, itu tuh kayak jadinya kayak ada perisai gitu loh, kayak ada pagernya. Jadi pada waktu mau gini itu tuh nggak bisa. Dan setelah itu akhirnya pada waktu dia nyobain nggak bisa gitu, ibu aku sama bapak aku tuh tetap dampingin aku di situ. Aku tuh nangis bener-bener nggak jelas, karena aku tuh melihat hal-hal yang sangat terrifying banget, sangat mengerikan banget gitu kan. Setelah itu dia tuh tetap nyobain kayak gini aku loh. Soalnya aku mimisan terus, aku nggak tahu ini apakah gara-gara aku keluar mimisan, habis itu dia keluar gitu, aku nggak tahu, tapi belum pasti gitu kan. Dan akhirnya pada waktu bapak tanya aku, gimana sih bentuknya segala macam, aku ceritain semuanya, bentuknya kayak akar, dia besar, dia melata segala macam kayak gitu. Habis itu dia tuh bisa ngelukain aku, bapak juga tahu kan. Dan pada waktu itu ibu tuh disuruh ngambil tridatu tuh kayak benang warnanya hitam, putih sama merah. Nah itu tuh habis itu diiketin di tangan aku ini. Yang sebelumnya kan kalau ngaku ya, yang ini tangan aku, diiketin di tangan aku. Dan setelah itu pada waktu makhluk itu mencoba untuk gini lagi, itu tuh kayak bener-bener udah ada kayak kayak ada pagar di depanku. Jadi kayak mereka tuh, dia tuh nggak sampai beneran itu nyentuh aku. Mungkin iya kesentuh, tapi kayak cuma nggak separah sebelumnya.
Dan itu adalah malam yang sangat-sangat melelahkan bagi aku, malam yang sangat-sangat gak jelas, dan malam yang sangat-sangat wow banget. Karena aku tuh kayak benar-benar merasakan hidupku tuh makin gak jelas. Dan setelah itu akhirnya aku bertanya sama Awan, tentunya almarhum. Aku bertanya sama dia, dan oke, rasanya aku untuk makhluk berakar ini aku bakalan jadiin part 2. Jadi ini part 1, part 2 nya aku ceritain setelah video yang ini ya. Jadi buat kalian semuanya yang udah nonton video ini, thank you. Ditunggu video yang selanjutnya, soalnya aku nggak mau durasinya panjang-panjang ya. Jadi durasinya cukup singkat, dan aku jelasinnya juga sangat singkat. Oke, jadi buat kalian semuanya yang mau nonton di video apa selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe, like, sama komen ya. Dan juga share video ini kalau ini bermanfaat buat kalian semuanya. Setidaknya ini adalah cerita pribadi aku yang aku lakukan kepada kalian semuanya. Oke, thank you guys sudah nonton, thanks for watching, dan thank you. Ditunggu video selanjutnya ya.